hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan pengibaran bendera kemarin berjalan dengan sukses dan Indonesia Raya Jaya selalu, Pak, dengan moto yang sudah ditampilkan. Nah, dari sudut pandang uh, uh, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sampai sejauh mana ini, Pak? Ya, kami sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya kita ini mengisi hasil-hasil kemerdekaan yang terutama terkait dengan peran dan fungsi kami adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dari perjalanan kami selama menjalankan tugas dan fungsinya, terutama di tahun-tahun 2020, 2021 dan saat ini pandemi COVID belum berakhir, sehingga tekanan dan kondisi keuangan kita masih belum stabil. Oleh karena itu, kami sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terutama di dalam rangka mengelola keuangan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Barat, kami kelola dengan baik, dengan transparan dan akuntabel. Jadi intinya bahwa pengelolaan keuangan yang sangat tertekan terkait dengan pandemi COVID-19, kami terus berupaya agar APBD kita bisa berjalan dan bisa melaksanakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, Bang, kalau kita berbicara BPKAD, ini berapa bidang yang dibawa kendali Bapak untuk sebagai leading sektornya? Ada 4 bidang. Yang pertama adalah bidang anggaran, kemudian yang kedua adalah bidang perbendaharaan, dan yang ketiga bidang aset, dan yang keempat adalah bidang akuntansi dan pelaporan. Nah, kalau kita melihat dari beberapa bidang ini, apakah ini punya progres, Bang, atau punya target, atau jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang? Kita ada progres yang harus ditetapkan, kemudian proses yang harus direalisasikan. Dan alhamdulillah masing-masing bidang punya peran. Ada 4 bidang itu. Yang pertama tentang anggaran, 4 bidang itu. Yang pertama tentang anggaran ini mengurus APBD. Kemudian masalah bidang perbendaharaan ini mengurus penatausahaan keuangan, yaitu pencairan anggaran, baik anggaran APBD maupun anggaran ADD, dana desa. Kemudian yang ketiga adalah bidang aset. Ini adalah mengelola, menatausahakan dan mengamankan aset daerah. Dan yang terakhir adalah bidang akuntansi dan pelaporan. Ini adalah melaporkan hasil-hasil belanja kita, keuangan kita di akhir tahun, itu akan diaudit oleh BPK, Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, Bang, kalau kita melihat untuk mengisi kemerdekaan ini, sasaran ke depan yang mempunyai target yang menjadi prioritas andalan di Kota Waringin Barat ini apa? Sudah disebutkan? Secara makro, secara umum, bahwa pengelolaan keuangan itu adalah berbasis adanya peningkatan setiap tahun APBD itu. Agar apa? Agar masyarakat bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Nah, kalau sedikit tambahannya, Bang, yang mana dalam satu evaluasi ya atau pembinaannya di masing-masing SKPD tidak terlepas peran pengelola dari keuangan. Nah, apakah ini ada juga langkah-langkah ke sana, Bang? Untuk pembinaan dan pendampingan terkait dengan seluruh SKPD, baik pembinaan dari sisi penatausahaan, kemudian dari sisi pengelolaan aset, kemudian dari sisi penyusunan pelaporan, itu selalu kita lakukan pembinaan dan pendampingan. Mungkin harapan ke depan, Pak, dengan misi kemerdekaan ini? Harapan ke depan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah ini kita lebih tertib,
kemudian lebih akuntabel, kemudian lebih kita mempunyai motivasi bahwa kita mengelola keuangan paling tidak berkualitas. Kemudian diharapkan bahwa Kobar ini menjadi kabupaten percontohan di Kalimantan Tengah. Demikian wawancara kami kepada Kepala BPKD Kabupaten Kota Waringin Barat.